Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Afidatul Khotijah akan membahas mengenai pengantar akuntansi. Materi pada hari ini sudah masuk ke bab 6, yaitu tentang persediaan. Ini adalah tujuan pembelajaran dari materi di bab 6 ini, menjelaskan langkah-langkah menentukan jumlah persediaan, kemudian akuntansi untuk persediaan, dan seterusnya. Nah, ini secara garis besar apa yang akan kita bahas nanti pada bab 6 ini. Dari mulai klasifikasi persediaan, kemudian bagaimana cara menentukan jumlah persediaan. Yang ketiga, perhitungan biaya persediaan. Kemudian kesalahan persediaan yang biasa terjadi itu seperti apa, dan yang terakhir penyajian dan analisis laporan. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu klasifikasi persediaan. Kalau kita lihat lagi dari jenis-jenis perusahaan itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa karena dia menjual jasa, jadi tidak punya persediaan. Tidak mungkin kan jasa seseorang, tenaga seseorang itu dijadikan persediaan. Misalnya dari perbankan itu memberikan jasa penyimpanan uang. Nah, persediaannya apa yang bisa diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau itu perusahaan jasa, berarti dia tidak punya persediaan. Tapi kalau perusahaannya perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, maka dia harus punya persediaan, karena itulah kunci utamanya perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa berjalan ketika adanya barang-barang persediaan itu. Nah, kalau dari perusahaan dagang itu klasifikasi persediaannya hanya ada satu, karena semua barang yang dijual itu masuk ke klasifikasi persediaan. Dianggapnya hanya ada satu persediaan. Sedangkan kalau perusahaannya manufaktur, yaitu perusahaan yang memproduksi suatu barang, maka nanti akan ada 3 klasifikasi barang, yaitu barang jadi, itu barang yang sudah siap untuk dijual. Kemudian barang dalam proses, itu adalah barang yang masih ada di dalam proses. Kalau bisa dibilang kasarnya adalah barang yang ada di dalam mesin. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku, yaitu barang yang dia masih mentah, atau perusahaan itu baru membeli mentahan tapi belum masuk ke dalam proses, belum dimasukkan ke dalam mesin-mesin gitu. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, perusahaan melaporkan semua persediaan pada aset lancar di laporan posisi keuangan. Jadi persediaan ini masuknya di laporan posisi keuangan bagian aset lancar. Ini ada sedikit bacaan untuk akuntansi pada organisasi. Judulnya halaman besar, silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian bagaimana caranya menentukan jumlah persediaan. Nah, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan karena 2 alasan. Jadi perhitungan fisik ini sering dilakukan karena 2 alasan. Yang pertama, kalau sistemnya perpetual, jadi kemarin kita sudah belajar sistem dalam persediaan bisa menggunakan perpetual atau periodik, itu akan mempengaruhi pencatatan akuntansinya. Nah, kalau sistemnya perpetual, perhitungan secara fisik ini dilakukan untuk pemeriksa keakuratan catatan persediaan. Jadi karena perpetual itu setiap ada keluar masuknya persediaan selalu dicatat pada saat itu juga, sehingga perhitungan fisik ini dilakukan untuk memeriksa keakuratan, apakah catatan di jurnal yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan fisiknya, aslinya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, atau ada pengutilan atau pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Jadi kita tidak boleh percaya begitu saja dengan catatan yang telah dibuat ketika penjurnalan, tapi juga secara berkala harus dilakukan penghitungan secara fisik, karena harus benar-benar melihat benarkah jumlah persediaan yang ada sebesar yang ada di catatan, atau ternyata ada yang terbuang, ada yang hilang, dicuri, dan seterusnya.
Kemudian ketika perusahaan menggunakan sistem periodik. Nah, kalau sistem periodik ini adalah pencatatan persediaannya tidak dilakukan ketika ada barang keluar dan masuk, tapi perhitungan persediaan ini akan dilakukan setiap akhir periode. Nah, ini tujuannya perhitungan barang fisik adalah menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi, pada tanggal laporan posisi keuangan itu berapa jumlah persediaan yang ada. Nah, tidak harus menunggu akhir periode ya, walaupun laporan posisi keuangan ini memang lebih seringnya di akhir periode. Kemudian menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Nah, ini salah satu tujuannya karena kalau dengan sistem periodik ini tidak secara langsung dituliskan berapa harga pokok penjualan yang dikeluarkan dalam suatu penjualan. Makanya setiap akhir periode harus dihitung untuk menentukan jumlah harga pokok penjualannya supaya bisa disusun laporan keuangan. Kemudian selanjutnya bagaimana menentukan jumlah persediaan. Nah, ini masih lanjut yang tadi, perhitungan fisik persediaan. Ini mencakup menghitung, kemudian menimbang atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada. Jadi kalau barangnya bisa dihitung ya berarti perhitungannya dihitung. Kalau dia dihitungnya berdasarkan berat, itu berarti ditimbang. Kalau berdasarkan besarannya berarti diukur. Yang dihitung ini contohnya adalah perusahaan mobil, perusahaan yang menjual alat transportasi mobil. Nah, ini bisa dihitung. Jadi perusahaan bisa menghitung berapa persediaan yang ada. Kalau menimbang contohnya adalah telur. Misalnya perusahaan peternakan ayam. Dia peternakan ayam yang menghasilkan telur. Tidak mungkin dia akan menghitung persediaan ini secara biji. Bisa saja sih kalau memang perusahaan membuat peraturan seperti itu. Tapi kemungkinan besar akan menghitung persediaannya dengan cara menimbang telur itu. Tidak mungkin akan menghitung telur itu dalam satuan. 1 biji, 2 biji, 3 biji. Atau misalnya gula. Nah, gula ini salah satu persediaan yang tidak mungkin untuk dihitung secara satuan karena dia bentuknya adalah kiloan, jadi harus ditimbang. Kemudian kalau yang contohnya perhitungannya bisa diukur itu misalnya perusahaan menjual saluran air. Nah, itu kan ngitungnya secara meteran. Jadi atau kabel. Kabel itu juga dihitungnya secara meteran. Tidak ditimbang, tidak dihitung tapi biasanya diukur. Kemudian perusahaan seringkali menginventarisasi persediaan ketika bisnisnya ditutup atau ketika bisnisnya melambat. Jadi memang persediaan ini sering di cross check lagi ketika ketika perusahaan ini mengalami perlambatan bisnis atau bisnis ini memang sudah benar-benar ditutup. Yang kedua, pada akhir periode akuntansi ini pasti akan dihitung persediaan secara fisik. Ini sedikit ada wawasan etika mengenai persediaan. Ada kasus pemalsuan persediaan untuk mendongkrak laba. Nah, ini salah satu trik-trik yang dilakukan oleh perusahaan, tapi ini tidak boleh dilakukan seharusnya. Ini bisa jadi temuan kalau ketahuan oleh auditor. Kemudian menentukan jumlah persediaan, ini menentukan kepemilikan barang. Jadi dalam menentukan jumlah persediaan ini kita juga harus mempertimbangkan sebenarnya barang ini milik siapa. Karena bisa jadi ada barang yang masih dalam perjalanan. Nah, perusahaan bisa saja telah membeli barang yang belum diterima, atau perusahaan bisa saja telah menjual barang yang belum dikirimkan. Jadi kita harus tahu metode pengakuan seperti apa yang boleh dilakukan ketika ada barang yang sudah dibeli tapi belum sampai ke perusahaan, atau bisa dibilang barang itu baru dalam perjalanan, atau perusahaan sudah menjual barang tapi belum diterima oleh pembelinya, jadi masih dalam perjalanan pengantaran juga. Nah, siapa yang boleh mengakui barang yang sudah dalam perjalanan ini? Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Jadi yang boleh mengakui adalah siapa yang sudah memiliki barang tersebut.
Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat penjualan. Jadi nanti ada beberapa pilihan pengakuan kepemilikan ini, apakah ketika deal beli atau ketika barang sampai di tempat atau seperti apa. Nah, ini dua metode penentuan barang dalam perjalanan. Yang pertama adalah FOB shipping point. Ini kepemilikan barangnya berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Jadi benar-benar ketika barang itu keluar dari gudang. Ini namanya FOB shipping point. Yang kedua FOB destination, yaitu kepemilikan barang tetap berada pada penjual sehingga barang tersebut sampai ke pembeli. Jadi ketika di perjalanan ini diakui barang ini tetap milik penjual. Nah, ketika barang sampai ke gudangnya pembeli, ini baru diakui sebagai barangnya pembeli. Ini namanya FOB destination. Jadi nanti penentuan barang dalam perjalanan mengikuti dua metode ini. Tergantung perusahaan menggunakan metode yang mana, apakah FOB shipping point atau metode destination. Selanjutnya, bagaimana kalau barang itu konsinyasi? Nah, konsinyasi ini barang titipan ya, secara simpelnya gitu. Jadi perusahaan itu terkadang tidak menjual barangnya sendiri semua, tapi bisa jadi ada pihak ketiga yang menitipkan barangnya di perusahaan. Atau memang perusahaan itu menitipkan barang di tempat orang. Nah, siapa yang harus mengakui barang tersebut itu menjadi persediaannya siapa. Pada beberapa lini bisnis sangatlah umum untuk memegang barang dari pihak lainnya, kemudian mencoba untuk menjual barang tersebut demi sebuah fee tetapi tanpa mengambil kepemilikan atas barang tersebut. Jadi kalau kita dititipi barang sebagai perusahaan, kita tidak boleh mengakui barang itu sebagai kepemilikan kita karena memang itu punya orang lain. Tapi kalau barang itu sampai terjual, kita akan memperoleh fee dari penjualan barang. Begitu juga ketika perusahaan menitipkan barangnya ke orang lain, meskipun fisiknya tidak ada di perusahaan, tapi kita tetap boleh mengakui barang itu menjadi persediaan kita karena itu adalah milik kita. Jadi walaupun posisinya tidak di kita, tapi kepemilikannya adalah punya perusahaan kita. Ini anatomi kecurangan, bisa dibaca sebagai menambah wawasan nanti. Kemudian penentuan biaya persediaan. Nah, biaya unit dapat digunakan untuk menghitung jumlah persediaan yang ada dengan menggunakan metode penentuan biaya sebagai berikut. Jadi, untuk menentukan biaya persediaan ini ada identifikasi khusus. Nah, ini berarti kita benar-benar harus melihat satu persatu barangnya. Kemudian ada masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out, FIFO. Dan yang ketiga biaya rata-rata atau average cost. Nah, ini asumsi arus biaya kalau yang metode kedua dan ketiga. Tapi kalau metode yang pertama ini benar-benar harus melihat ke barangnya secara fisik. Ini contoh penentuan biaya persediaan. Jadi ada kasus perusahaan Griffiths TV Company membeli 3 TV 50 inch yang identik pada tanggal yang berbeda dengan biaya 700, 750, dan 800. Jadi dibeli barang yang sama tapi harganya beda karena belinya di tanggal yang berbeda. Nah, selama tahun itu Griffiths menjual 2 aset TV masing-masing seharga 1.200. Nah, fakta ini diringkas sebagai berikut. Ini sedikit ringkasan dari kasus tadi. Jadi beli 3 barang, tanggalnya beda, harganya beda, tapi pada satu tanggal dia menjual 2 barang dengan harga yang sama, 1.200. Nah, bagaimana cara pengakuannya? Mana yang akan diakui sebagai barang yang dijual? Apakah yang seharga 700, 750, atau yang 800? Nah, apabila Griffiths menjual TV yang dibelinya pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, maka beban pokok penjualannya adalah 700, 800, dan 800 atau 1.500. Dan yang menjadi persediaan akhir adalah 750. Ini asumsi yang pertama. Nah, kemudian jika perusahaan dapat dengan baik mengidentifikasi unit-unit tertentu, mana yang dijual dan mana yang masih menjadi persediaan akhir, maka perusahaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus seperti tadi. Jadi kita melihatnya benar-benar dari barangnya.
Ini bisa terjadi ketika barang yang dijual itu punya ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Specific Identification Method untuk menghitung biaya persediaan. Metode identifikasi khusus ini masih tidak praktis karena akan menghabiskan waktu, kemudian tenaga juga karena harus benar-benar melihat identifikasi secara detail barang mana yang sudah terjual dan mana yang belum terjual. Kemudian kebanyakan perusahaan membuat asumsi-asumsi yang disebut asumsi arus biaya terkait unit-unit mana yang dijual. Nah, biar memudahkan perusahaan, maka digunakanlah asumsi-asumsi arus biaya. Jadi tidak benar-benar dengan melihat secara fisiknya, tapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja untuk menentukan berapa biaya persediaan. Nah, kalau dengan asumsi ini ada dua metode yang digunakan, yaitu first in first out atau biaya rata-rata. Nah, di akuntansi ini tidak ada persyaratan bahwa asumsi arus biaya akan konsisten dengan pergerakan fisik barang. Jadi, asumsinya adalah ketika dia menghitung dengan first in first out atau barang masuk pertama keluar pertama, itu tidak harus yang terjadi di gudang juga seperti itu. Karena bisa jadi barang itu masuk ke gudang duluan, kemudian kalau mau diambil kok susah. Jadi yang dikeluarkan dulu adalah yang dekat dengan pintu. Nah, seperti itu. Jadi walaupun asumsi di pencatatan kita adalah first in first out, tapi belum tentu yang terjadi di gudang adalah seperti itu juga. Tapi ini tidak mempengaruhi karena biasanya barang yang ada di gudang itu sama jenisnya. Jadi persediaannya memang benar-benar sama. Misalnya dia perusahaan yang memproduksi kosmetik. Nah, kosmetik itu kan dibuat pada first in, itu berarti barang yang masuk pertama yang mana, first out itu yang keluar pertama yang mana. Produksi kosmetik itu sangat banyak sekali. Jadi, mana yang masuk duluan dan mana yang keluar duluan itu di gudang tidak terlalu berpengaruh. Kecuali nanti berkaitan dengan tanggal expired ya. Tapi untuk barang-barang yang tidak ada masa expirednya itu tidak akan terlalu berpengaruh mana barang yang keluar duluan dan mana yang barang keluar belakangan secara fisiknya di gudang. Tapi sebisa mungkin ya harus menyesuaikan, yang masuk duluan yang dikeluarkan duluan, maksudnya dikeluarkan ini adalah dijual. Jadi yang udah jadi persediaan dari dulu gitu, kalau bisa ya dijual dulu gitu. Kemudian yang kedua biaya rata-rata. Nah, di akuntansi tidak terlalu mempertimbangkan itu antara pencatatan dan bagaimana secara realnya di gudang. Tapi tetap kita memegang prinsip bahwa asumsi kita adalah seperti itu. Misal memilih dengan asumsi first in first out, berarti asumsinya memang apa yang terjadi adalah barang yang masuk duluan itulah yang keluar duluan. Tapi kalau pencatatan berkaitan dengan harga ya. Jadi bukan berkaitan dengan fisiknya secara langsung, tapi lebih berkaitan dengan harga perolehannya. Ini ada sedikit data untuk gambaran penentuan persediaan. Jadi persediaan awalnya ada 10, kemudian ada pembelian 20, beli lagi 30, beli lagi 40, sehingga persediaan di gudang ada 100 pieces. Kemudian jumlah unit persediaan akhir. Nah, di akhir periode setelah dihitung ternyata persediaannya tersisa 45. Berarti selama periode itu perusahaan menggunakan barangnya sebesar 55 atau barang yang sudah terjual itu sejumlah 55. Nah, dari pembelian yang berbeda tanggal biasanya dengan beda harga juga. Sedangkan penjualannya ini sekali. Jadi jumlah yang dijual itu 45. Nah, mana yang boleh dimasukkan sebagai biaya? Apakah barang yang dengan harga 1.000 atau 2.200, 3.600 atau 5.200. Nah, ini nanti akan kita tentukan dengan metode-metode yang sudah dijelaskan tadi. Bisa first in first out atau metode average. Nah, bagaimana kalau dengan first in first out? Jadi, barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama akan dijual. Itu juga untuk penentuan kosnya. Seringkali paralel dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Jadi, memang di gudang pun kejadiannya biasanya dibuat seperti itu. Barang yang
pertama masuk itu yang akan dijual pertama. Nah, umumnya merupakan praktik bisnis yang baik untuk menjual unit-unit lama terlebih dahulu. Kalau kita logika saja ya memang seperti itu dalam menjalankan sebuah bisnis. Barang yang sudah lebih dulu masuk ke gudang itu yang akan lebih dulu dijual karena ditakutkan kalau terlalu lama akan ada kerusakan-kerusakan. Nah, ini kalau menggunakan metode first in first out dengan angka yang tadi, berarti ketika penjualan tadi perusahaan menjual 45 pieces. Nah, mana yang akan dijual? Barang yang dibeli kapan yang akan dijual? Kalau metodenya first in first out, berarti yang akan dijual pertama adalah yang juga dibeli pertama kali. Nah, di sini sudah ada persediaan awal. Persediaan awal 10, kemudian pembelian 20, pembelian lagi 30, dan juga pembelian lagi 40. Di sini cara menghitung persediaan akhirnya. Jadi kita akan melihat persediaan akhirnya dulu ya. Persediaan akhirnya ini adalah 45. Nah, 45 barang ini yang mana sih yang masih tersisa di gudang? Karena first in first out berarti yang pertama dibeli itu yang sudah terjual, maka kita melihatnya dari bawah. Jadi persediaan yang masih ada berarti yang terakhir dibeli, yaitu yang dibeli pada 27 November sebesar 40 unit dengan harga 130. Kemudian karena jumlahnya masih 45, 5-nya diambil dari yang pembelian sebelumnya yaitu Agustus 24. Tanggal 24 Agustus itu 5 pieces dengan harga 120 sehingga diketahui jumlah persediaan akhir adalah 5.800. Jadi barang yang masih tersedia di gudang itu kalau dinominalkan gitu seolah-olah dinominalkan ini harganya masih 5.800. Nah, sedangkan untuk menghitung HPP-nya itu tinggal mengurangkan total persediaannya 12.000 dikurangi dengan barang yang masih tersedia di gudang yaitu 5.800 sehingga HPP yang terjadi selama periode itu adalah 6.200. Ini ilustrasi secara gambarnya bagaimana kalau menggunakan metode first in first out. Jadi beban pokok penjualannya adalah yang dengan harga 1.000, 2.200 dan 3.000. 3.000-nya ini tidak semuanya ya, hanya ada beberapa pieces. Kemudian yang persediaan akhirnya 5.200 dan 600. Nah, ini penentuan biaya persediaannya kalau dibuat list ya. Jadi yang sudah terjual adalah 10 unit yang dibeli tanggal 1 Januari, 20 unit yang dibeli tanggal 5 April, dan 25 unit yang dibeli tanggal 24 Agustus. Kemudian selanjutnya biaya rata-rata atau average method. Ini menggunakan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit. Jadi nanti semua barang yang tersedia itu akan dirata-rata. Mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama, kemudian menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Nah, ini gambaran ketika menggunakan biaya rata-rata masih seperti tadi kasusnya. Tapi karena di sini penghitungnya dengan rata-rata sehingga kita harus tahu berapa rata-rata harga persediaan. Kalau total biayanya di sini 12.000. Nah, unitnya ada 100, berarti harga rata-rata per pieces barang adalah 120 sehingga ketika diketahui persediaan akhir masih 45 pieces dikalikan harganya 120 sehingga persediaan akhirnya adalah 5.400. Nah, ini nominalnya jelas berbeda dengan yang tadi, metode yang pertama, first in first out. Karena cara menghitungnya juga berbeda. Nah, sehingga diketahui beban pokok barangnya 12.000, beban pokok barang yang tersedia untuk dijual 12.000, kemudian persediaan akhirnya 5.400 sehingga diketahui beban pokok penjualannya adalah 6.600. Ini gambarannya kalau dengan metode biaya rata-rata. Jadi dirata-ratakan dulu semua barangnya, baru dibagi yang sudah terjual berapa pieces, yang masih di gudang berapa pieces. Ini tinggal dikalikan saja.
laporan keuangan dan pengaruh pajak dari metode arus biaya. Nah, kalau kita lihat dari pengaruh tadi, penentuan metode dengan FIFO atau dengan biaya rata-rata, apa sih pengaruhnya ke laporan keuangan? Yang jelas kita bisa langsung melihat perbedaannya pada beban pokok penjualan. Nah, kalau dari pendapatan masih sama, persediaan awal juga sama, dan seterusnya, sampai yang berbeda adalah di beban pokok penjualan. Nah, tadi dengan metode FIFO, beban pokok penjualannya adalah 6.200. Tapi ketika dihitung dengan biaya rata-rata, beban pokok penjualannya 6.600. Nah, perbedaan ini akan mempengaruhi juga ke bawah. Kalau dari beban pokok penjualan sudah beda nominalnya, ke bawahnya juga pastinya akan berbeda, sehingga labanya juga akan berbeda. Beda metode, akan jadi beda labanya juga. Nah, berarti metode ini sebenarnya menentukan besarnya jumlah laba perusahaan. Ini ada sedikit wawasan internasional ya, apakah LIFO wajar? Nah, kalau tadi yang dijelaskan adalah first in first out, kalau LIFO ini adalah last in first out. Nah, ini metode ini sekarang sudah tidak diperbolehkan dalam akuntansi karena ya ada beberapa kendala. Ini bisa dibaca sebagai wawasan saja. Dulu masih boleh menggunakan metode ini, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan, apalagi setelah menggunakan standar yang IFRS. Itu tidak diperbolehkan menggunakan metode LIFO. Penentuan biaya persediaan masih melanjutkan yang tadi. Nah, menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Apapun metode arus biaya yang dipilih, perusahaan harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Nah, jadi walaupun perusahaan memilih salah satu metode persediaan, tapi jangan diubah-ubah. Misal tahun 2018 dengan metode FIFO, kemudian 2019 metode average, 2020 dirubah lagi ke FIFO lagi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh aturan. Jadi seharusnya perusahaan ini konsisten, pilih salah satu metode yang digunakan, kemudian lakukan itu secara konsisten. Jadi ketika sudah menentukan itu, ya sudah, itu yang harus diterapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika perusahaan akan merubah metodenya. Tapi jangan dirubahnya terlalu sering, setiap tahun berubah-ubah, itu tidak diperbolehkan. Dan perubahan metode yang digunakan pun juga ketika akan berubah seharusnya ada alasan khusus kenapa metodenya dirubah-rubah seperti itu. Nah, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto? Nah, ini untuk menentukan biaya persediaan kita juga harus menentukan mana yang lebih rendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto, atau kalau dalam bahasa simpelnya LCNRV. Low cost or net realizable value. Ini dari bahasa Inggrisnya ya, begitu istilahnya LCNRV. Apabila nilai persediaan ini lebih rendah daripada biayanya, jadi bisa jadi suatu ketika nilai persediaan di perusahaan lebih rendah daripada biaya perolehannya atau biaya ketika dia membeli. Nah, perusahaan harus menurunkan nilai persediaannya ke nilai realisasi netonya pada periode di mana penurunan harga terjadi. Karena bisa jadi suatu ketika perusahaan sudah membeli barang, ternyata kalau sudah lama disimpan dan kalau dijual pada saat itu, kalau direalisasikan harganya sudah turun. Nah, mana yang boleh diakui? Nilai realisasi neto atau net realizable value ini mengacu pada jumlah neto yang diharapkan direalisasi atau diterima perusahaan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam situasi bisnis yang normal, dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jadi, cara menghitung NRV, kalau menghitung biaya ini jelas berapa biaya perolehannya dulu. Kalau NRV-nya adalah dengan estimasi harga jualnya di pasaran itu berapa. Jadi, perusahaan mengira-ira ini kalau dijual di pasaran berapa dan juga dikurangi biaya untuk menjualnya, karena menjual itu juga tidak gratis ya. Ada biaya untuk penjualannya, misalnya biaya angkutnya, transportasi mengantarkan barangnya. Nah, itu juga diestimasikan sehingga ditemukan perhitungan net realizable value.
Nah, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto? Ini ada sedikit asumsi bahwa perusahaan GauTV ini punya produk dagang. Jadi di TV layar datar ini perolehannya 60.000.